Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi karim, amma ba'du. Saya Umi Lailatul Khafifah, mahasiswa pasca sarjana YIN Salatiga. Di sini akan menyampaikan materi tentang ilmu tarikh arwah dalam hadis. Dalam ulumul hadis dikenal istilah rijalul hadis. Nah, di sini ilmu rijalul hadis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu tarikh arwah, dan yang kedua, ilmu jarih wal ta'dil. Di sini saya akan membahas mengenai ilmu tarikh arwah. Pengertian ilmu tarikh arwah. Secara terminologi, ilmu tarikh arwah yaitu ilmu yang menerangkan rawi-rawi hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Ilmu ini menjelaskan hal ihwal atau keadaan para rawi dalam hal periwayatan hadisnya yang meliputi informasi tentang kurun hidupnya, daerah kelahiran, guru-guru, murid-murid, negeri-negeri tempat kediaman gurunya, perlawatannya, tarikh kedatangannya ke negara-negara yang dikunjungi, pendengaran hadisnya dari guru sebelum dan sesudah guru mengalami ikhtilat. Dalam kasus di antara gurunya ada yang mu'talid, mazhab yang dipeganginya, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan urusan hadis. Fokus kajian ilmu tarikh arwah yaitu semua rawi yang menerima dan menyampaikan hadis atau yang melakukan transmisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para rawi yang mentransfer hadis dan terlibat dalam periwayatan adalah semua rawi, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in al-tabi'in sampai mukharrij hadis. Perkembangan ilmu tarikh arwah. Ilmu ini tumbuh seiring dengan perkembangan periwayatan hadis. Kemudian reaksi atas maraknya hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat. Dengan alasan itulah para ulama memandang penting mengetahui sejarah lengkap tentang para rawi hadis tersebut. Metode penyusunan kitab tarikh arwah. Di sini ada 6. Yang pertama, disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan. Cara ini juga dikenal dengan istilah tabaqat, sehingga mereka akan membahas keadaan para rawi tingkat demi tingkat atau generasi demi generasi. Satu tingkat atau tabaqat mencerminkan sejumlah rawi yang hidup pada masa yang hampir bersamaan. Karya terkemuka yang menulis tentang tingkatan-tingkatan para rawi diantaranya yaitu At-Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad ibnu Sa'ad dan Tabaqat Ar-Ruwah karya Khalifah ibnu Khayyat Al-Usfuri. Kemudian disusun berdasarkan tahun, misalnya tahun kelahiran dan wafatnya si perawi. Setelah itu disebut pula biografinya serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan perawi tersebut. Karya seperti ini tampak pada kitab Tarikh Islam karya Az-Zahabi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan nama-nama perawi. Biasanya cara ini disusun secara alfabetis. Karya ini jelas memberikan kemudahan tersendiri bagi orang-orang yang hendak mengkaji tentang hadis. Ulama yang mula-mula menyusun kitab semacam ini adalah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dengan kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Kemudian berdasarkan nama asli. Penyusunan ini berdasarkan nama-nama asli perawi, nama julukan, nama nisbat, nama saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka, bahkan sampai usia mereka.
Di antara ulama yang menyusun kitab ini yaitu As-Sami wa Al-Kuna karya Ali bin Abdillah Al-Madini. Kemudian disusun berdasarkan nama-nama negeri. Biasanya cara penyusunannya didasarkan pada tempat si perawi tinggal. Tidak hanya itu, penulis kitab ini juga akan menyebutkan siapa saja para ulama yang tinggal di negeri tersebut serta tokoh-tokoh ulama lainnya yang pernah singgah di negeri itu. Penyusunan kitab ini juga mengawali dengan menyebutkan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh negeri bersangkutan, lalu menyebut sahabat yang pernah tinggal dan singgah di sana atau pernah lewat di sana, kemudian menyebut nama-nama para ulama atau rawi secara alfabetis. Karyanya yaitu Tarikh Naisabur karya Imam Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisabur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.